Investasi menjadi salah satu istilah paling populer yang lekat dengan dunia ekonomi maupun keuangan. Lantas investasi apa saja yang saat ini masih diminati masyarakat di tengah lonjakan kasus COVID-19? Berikut informasinya untuk Anda. Investasi menjadi salah satu istilah paling populer yang lekat dengan dunia ekonomi maupun keuangan. Pengertian investasi adalah aktivitas penanaman modal dengan harapan pemilik modal bisa mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Orang yang melakukan investasi bernama investor. Sebutan ini melekat pada orang yang menanamkan modal pada suatu perusahaan. Apa saja jenis-jenis investasi? Jenis-jenis investasi pun beragam mulai dari saham, reksadana, obligasi, deposito, emas, peer-to-peer lending, dan properti seperti rumah maupun apartemen. Namun di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat saat ini, bagaimana minat masyarakat untuk berinvestasi? Apakah masyarakat mulai meninggalkan investasi dan menggunakan uangnya untuk melakukan konsumsi? Untuk investasi properti sendiri di masa PPKM darurat ternyata kurang diminati oleh masyarakat. PPKM darurat diproyeksi menekan profitabilitas dari sektor properti. Di sisi lain, untuk instrumen investasi di pasar modal seperti saham, reksadana dan obligasi justru mengalami peningkatan, terutama untuk instrumen investasi saham. Meskipun resiko yang ditawarkan ketika berinvestasi saham cukup tinggi. Lantas, seberapa tinggi peningkatan investor pasar modal dan bagaimana tips berinvestasi di masa PPKM darurat? Saksikan pembahasan selengkapnya di IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dan juga pemberlakuan PPKM darurat yang masih terus berlangsung, bagaimana pengaruhnya terhadap investasi di dalam negeri? Langsung saja kita bahas kali ini dengan rekan Mangi Vera Chong. Selamat siang, Mangi. Halo Fajar, selamat siang. Ya, Mangi, ini kita bicara soal investasi ya, siang hari ini ya. Betul sekali Fajar. Nah, ini terkait dengan investasi, bagaimana sebetulnya dinamika investasi di tengah pandemi dan PPKM darurat, Mangi? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, kalau kita bicara terkait dengan investasi, sebenarnya saat ini jenis dari investasi kan juga banyak sekali Fajar ya. Dimulai dari investasi yang ada di pasar modal seperti saham, kemudian reksadana dan juga obligasi. Tapi di sisi lain ada juga investasi seperti investasi emas, properti dan juga investasi deposito. Nah, kita coba bedah satu persatu terlebih dahulu, mungkin dimulai dari investasi properti dulu nih Fajar. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi properti, sebenarnya ini memang diperuntukkan bagi investasi jangka panjang begitu ya, kemudian berkaitan dengan penyewaan, penjualan, pengelolaan, dan juga pembelian properti. Tapi sayangnya dengan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, kemudian pemberlakuan PPKM darurat, ini mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti dan secara tidak langsung, PPKM darurat ini juga menekan profitabilitas di sektor properti. Kemudian saat ini banyak juga nih konsumen atau penyewa yang ternyata meminta diskon atau harga lebih murah ketika ingin menyewa properti begitu ya. Karena lagi-lagi investasi di sektor properti ini berhubungan dengan yang namanya penjualan, pembelian, penyewaan, dan juga pengelolaan. Dan tentunya kebijakan seperti bekerja dari rumah, kemudian juga pembatasan aktivitas ya, dan juga kegiatan masyarakat di luar rumah ini secara tidak langsung juga menekan kinerja dari sektor properti yang ada di tanah air. Dan akhirnya hingga saat ini ya, seperti harga sewa, kemudian harga jual dari properti juga menjadi lebih murah, penyerapannya menjadi lebih lambat, dan juga menyebabkan hunian-hunian di sektor properti juga menjadi lebih rendah. Kemudian ketika kita bicara mengenai investasi di sektor properti sendiri, ini kan membutuhkan modal atau uang yang tidak sedikit Fajar, tidak hanya 50.000 atau 100.000, tapi kita membutuhkan yang namanya jutaan rupiah hingga miliaran rupiah begitu ya. Tapi dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 secara tidak langsung menekan pendapatan masyarakat dan juga akhirnya mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti Fajar. Jadi kalau tadi pertanyaan Fajar, gimana sih dinamika investasi di tanah air saat ini? Kalau hubungannya dengan investasi properti di masa PPKM darurat ini ternyata
berdampak buruk ya, PPKM darurat ini berdampak buruk terhadap kinerja sektor properti dan juga mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti, Fajar. Oke, itu salah satunya dari sektor properti jika kita berbicara investasi di properti. Tapi bagaimana kemudian dengan pasar keuangan, salah satunya dari produk perbankan, begitu deposito. Apakah kemudian ada hal menarik juga terkait hal ini? Oke Fajar, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan investasi di sektor properti, kali ini kita akan membahas investasi seperti deposito begitu ya. Dan ternyata menurut data dari Bank Indonesia sendiri, masyarakat kelas menengah atas saat ini Fajar lebih banyak menarik atau mencairkan depositonya dan mengalihkan uang tersebut ke instrumen investasi seperti obligasi atau surat berharga negara. Kenapa sih saat ini masyarakat juga lebih memilih untuk berinvestasi obligasi ya dibandingkan dengan deposito? Karena ternyata masyarakat menginginkan investasi yang imbal hasilnya itu lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan deposito. Karena kalau kita perhatikan deposito ini memang salah satu jenis instrumen investasi yang tergolong aman ya, resiko rendah, tapi imbal hasil atau yield-nya juga cukup rendah, Fajar. Dan masyarakat ini ketika memindahkan uangnya dari deposito untuk berinvestasi di obligasi ini, mereka berharap ketika nanti perekonomian sudah mulai membaik ya, mereka bisa memiliki uang yang cukup banyak dan bisa meningkatkan atau lebih banyak lagi konsumsinya dari hasil investasi obligasi tadi ya, yang imbal hasilnya juga lebih banyak dibandingkan deposito. Dan terkait dengan imbal hasil, ini berdasarkan data dari Bank Indonesia, untuk rata-rata yield SBN ya, atau obligasi di tahun 2021 ini mencapai 6,35%. Sedangkan untuk rata-rata bunga deposito di tahun 2021 ini hanya berada di kisaran 5,23%. Nah, dari angka tersebut ya 6% dengan 5% bisa kita bayangkan ya, akhirnya masyarakat juga lebih memilih untuk berinvestasi di obligasi ya atau SBN karena memang yield-nya itu lebih tinggi atau imbal hasilnya lebih tinggi daripada berinvestasi di deposito yang memang saat ini untuk bunga deposito juga di masa pandemi COVID-19 kian menurun ya seiring dengan ketidakpastian ekonomi, Fajar. Oke, lantas dari deposito tadi, kemudian properti, bagaimana kemudian instrumen investasi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mangi, ada surat berharga negara ataupun obligasi. Itu merupakan bagian dari pasar modal. Nah ini untuk pasar modal sendiri terkait dengan aktivitas investasi atau justru investornya sendiri seperti apa, Mangi? Oke Fajar, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan salah satu instrumen investasi di pasar modal yaitu obligasi, kali ini kita akan membahas soal saham begitu ya, di mana ternyata untuk jumlah investor di pasar modal termasuk instrumen investasi saham ini kian meningkat di setiap tahunnya, dan hal ini juga tergambar dari SID ya atau Single Investor Identification yang ternyata pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai 2,48 juta. Kemudian di tahun 2020 jumlahnya meningkat lagi menjadi 3,88 juta, dan di tahun 2021 ini Fajar jumlahnya naik lagi menjadi 5,32 juta ya. Jadi di setiap tahunnya selalu ada kenaikan untuk jumlah investor di pasar modal termasuk di instrumen investasi saham. Nah, kenapa sih di setiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan untuk jumlah investor di pasar modal Indonesia? Karena lagi-lagi saat ini masyarakat menginginkan instrumen investasi yang imbal hasilnya atau returnnya ini cukup tinggi atau paling tinggi begitu ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan instrumen investasi saham, memang merupakan salah satu instrumen investasi yang imbal hasilnya paling tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya. Kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan rata-rata bunga deposito ya di tahun 2021 ini yang sekitar 5,23%, ternyata untuk rata-rata atau rata-rata imbal hasil ya atau return dari saham sendiri di tahun 2021 ini mencapai 24,6%. Nah, dari angka tersebut ya 24,6% dengan 5,23% bisa kita cermati lagi bedanya jauh sekali. Dan memang kalau kita bicara mengenai imbal hasil yang tinggi ya, yaitu instrumen investasi saham, sebenarnya di balik itu juga ada resiko yang cukup tinggi. Makanya penting bagi kita ya semua para investor ketika ingin berinvestasi terutama di instrumen investasi saham ini harus melakukan yang namanya cek dan recheck dulu, Fajar. Harus melakukan validasi terlebih dahulu. Ketika ada teman kita misalnya beli
perusahaan atau emiten A, kita nggak boleh langsung ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita nggak boleh investasi ini berdasarkan asas ikut-ikutan aja. Jadi ketika kita disarankan membeli emiten A misalnya, kita harus cek dulu nih, bener nggak sih kinerja dari perusahaan atau emiten A ini benar-benar bagus, benar-benar baik, dan benar-benar layak untuk kita masukkan di portofolio kita. Nah tentu kita juga harus selalu melakukan yang namanya analisa fundamental dan juga analisa teknikal, agar ketika kita berinvestasi investasi saham begitu ini kita tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Kira-kira seperti itu, Fajar. Oke, jadi tentunya di balik peluang ataupun imbal hasil yang memang cukup tinggi, ada resiko yang memang harus perlu dipahami. Nah, tapi jika kita berbicara investasi saham, Mangi, ini kan di Bursa Efek Indonesia saja sektornya cukup banyak, emitennya cukup banyak, lebih dari 600 emiten sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lantas sektor apa sebetulnya yang masih bisa untuk dilirik oleh para investor atau para pemirsa nih di tengah kondisi saat ini, Mangi? Oke Fajar, kalau kita bicara terkait dengan sektor apa sih yang masih oke gitu ya untuk kita koleksi di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Nah, sebenarnya setelah hampir 2 minggu nih PPKM darurat diberlakukan, ini secara tidak langsung juga menjadi salah satu sentimen negatif bagi pasar modal Indonesia begitu ya, di mana IHSG kita sendiri juga bergeraknya sangat fluktuatif, malah cenderung ada di zona merah atau zona negatif. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan oleh para investor ketika terjadi hal-hal seperti ini adalah waktunya untuk membeli saham-saham dengan harga rendah, tapi tetap harus dilihat nih perusahaannya, yaitu saham-saham atau perusahaan yang memang memiliki prospek atau kinerja yang bagus. Jangan beli saham asal-asalan aja atau saham ikut-ikutan teman gitu ya. Dan salah satu sektor yang ternyata masih oke nih untuk dikoleksi di tengah pemberlakuan PPKM darurat adalah sektor telekomunikasi. Kenapa sektor telekomunikasi? Karena telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung aktivitas dan juga kegiatan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Adanya kebijakan bekerja dari rumah, kemudian juga pembatasan kegiatan di luar rumah ya, ini secara tidak langsung mendorong kinerja dari perusahaan-perusahaan yang berada di sektor telekomunikasi. Bahkan diproyeksikan traffic penggunaan internet ya selama PPKM darurat ini juga akan meningkat sekitar 10 sampai dengan 20% Fajar. Dan tentunya ada beberapa perusahaan atau emiten yang termasuk di dalam sektor telekomunikasi begitu ya. Contohnya ada XL Axiata, kemudian ada Friend, ada Telkom, dan juga ada Indosat. Tapi lagi-lagi ketika kita sebagai investor yang cermat begitu ya, mendapatkan satu informasi terkait dengan perusahaan yang bagus atau perusahaan yang baik, kita tetap harus melakukan yang namanya validasi atau cek dan recheck terlebih dahulu. Jadi nggak boleh kita berinvestasi berdasarkan asas ikut-ikutan teman di pom-pom saham, begitu kita nggak boleh. Nanti kalau kita tidak melakukan validasi terlebih dahulu, itu bisa merugikan kita di kemudian hari, kira-kira seperti itu Fajar. Jadi kalau pertanyaan Fajar tadi, sektor apa sih yang masih oke untuk dikoleksi, salah satunya adalah sektor telekomunikasi masih oke untuk dimasukkanlah ke portofolio kita di masa PPKM darurat ini Fajar. Oke, Mangi tadi menyebut salah satunya sektor telekomunikasi. Apakah kemudian ini artinya ada sektor lain juga yang memang masih sangat menarik untuk bisa dijadikan pilihan dalam portofolio investor? Oke Fajar, selain sektor telekomunikasi, ternyata ada beberapa sektor lainnya yang masih kita bisa koleksi atau kita perhatikan gitu ya di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Apa saja sektor-sektor tersebut? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Dimas Pratama selaku technical analis dari NH Korindo Sekuritas dalam tayangan berikut ini. Terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang untuk PKPM sendiri, di mana kita tahu untuk mengantisipasi untuk lonjakan kasus COVID ini juga sebenarnya dampaknya juga akan jadi short term agak ini ya negatif sedikit untuk market, di mana kalau kita tahu selain itu juga pemerintah juga menurunkan revisi untuk target pertumbuhan ekonomi sendiri, dan itu juga direspon negatif oleh market, di mana kita tahu pergerakan selama 2 minggu terakhir ini indeks masih bergerak range antara 5950 dengan 6130. Nah, untuk sektor-sektor yang perlu diperhatikan sebenarnya pada saat kondisi yang boleh dibilang fluktuatifnya tinggi saat ini, mungkin bisa perhatikan balik lagi sektor-sektor farmasi healthcare itu bisa diperhatikan, terus juga saham-saham sektor digital dan teknologi itu bisa perhatikan untuk trading jangka pendek mungkin karena fluktuasinya masih cukup tinggi ya di market sendiri. Selain itu juga untuk investasi jangka panjang untuk teman-teman yang type-nya untuk investor jangka panjang sebenarnya boleh
saat ini boleh kesempatan untuk akumulasi bertahap, terutama saham-saham big cap ya, baik dari sektor telco, terus juga sektor perbankan, sektor consumer itu juga bisa perhatikan. Karena ke depan kita optimis di kuartal 3, kuartal 4 Indonesia sudah kembali recovery seiring dengan kita tahu vaksinasi terus digencarkan oleh pemerintah ya, dan harapannya di kuartal 3, kuartal 4 kita juga akan tumbuh positif, dan itu juga pasti nantinya akan berdampak dengan kinerja positif dari para emiten sendiri. Jadi memang untuk depan kita masih optimis, perhatikan saham-saham yang blue chip untuk horizon jangka panjang, tapi untuk jangka pendek bisa perhatikan saham-saham yang sifatnya farmasi, healthcare, dan juga di saham-saham. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata selain sektor telekomunikasi, sektor farmasi dan juga healthcare ya, ini masih bisa kita perhatikan untuk investasi jangka pendek di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Kemudian beberapa contoh emiten atau perusahaan yang masuk dalam sektor farmasi ini antara lain ada KF, ada KLBF, ada INAF, kemudian ada PH, dan juga ada Soho Global Plus atau Soho, dan masih banyak lagi. Karena memang di tengah pandemi COVID-19, layanan kesehatan, obat-obatan juga merupakan beberapa hal yang banyak dicari oleh masyarakat, begitu ya. Dan meskipun sebenarnya beberapa waktu lalu untuk saham-saham farmasi ini juga sempat anjlok begitu ya, atau masuk ke zona merah, tapi untuk kedepannya ini mungkin bisa diperhatikan untuk dikoleksi dalam jangka pendek. Kemudian untuk jangka panjang ya masih tetap yaitu saham-saham seperti perbankan ya, blue chip ya, kemudian saham-saham yang bergerak di sektor consumer seperti Unilever, kemudian bank-bank buku 4 seperti BBCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI juga bisa diperhatikan untuk dikoleksi dalam jangka waktu yang panjang begitu ya. Tapi lagi-lagi sebagai investor yang cermat ya, ketika kita mendapatkan satu informasi terkait saham apa sih yang bagus, saham apa sih yang layak untuk dikoleksi, kita tetap harus melakukan yang namanya tadi ya, cek dan recheck dan juga validasi. Benar nggak sih bagus? Kita lihat dulu nih dari kinerjanya, kita lihat labanya seperti apa, liabilitasnya seperti apa, kemudian produk yang perusahaan itu jual di pasaran tuh laku nggak sih? Dan intinya ya, pada intinya ini kita memang harus melakukan yang namanya cek dan recheck dulu, nggak boleh asal ikut-ikutan ketika kita ingin berinvestasi di instrumen investasi saham, Fajar. Kira-kira seperti itu. Ya, meskipun akhirnya pola analisis kepada masing-masing investor ini bisa jadi berbeda-beda, ada yang bisa dianalisis secara fundamental atau mungkin secara teknikal begitu ya, tergantung dari gaya investasi ataupun trading masing-masing. Lantas Mangi, adakah tips untuk bisa tetap cuan berinvestasi di tengah pandemi? Oke Fajar, untuk tips-tips berinvestasi ya agar tetap cuan di tengah pemberlakuan PPKM darurat dan di tengah pandemi COVID-19, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Praska Putrantio selaku senior analis dari Infovesta Sekuritas dalam tayangan berikut ini. Di pasar modal ya di masa PPKM darurat saat ini memang ini masih harus diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis-jenis investornya. Nah, kalau kita bicara pada investor dengan profil yang konservatif ya ke moderat, maka bisa dikatakan investasi pada instrumen berbasis pendapatan tetap ya seperti deposito maupun juga obligasi ya, baik SPN ya, surat perdagangan negara ataupun obligasi korporasi, ini bisa masih menjadi pilihan. Kenapa? Karena memang selain fluktuasi yang masih relatif rendah ya dibanding pasar saham, samping itu juga ada fitur pendapatan tetap berupa pendapatan bunga seperti itu dari atau kuponnya dari si obligasi tersebut. Bagi investor yang memiliki profilnya dia moderat ke agresif, di mana sangat menyukai fluktuasi yang lebih tinggi seperti ke saham ya, ini memang yang perlu lebih selektif memilih instrumen sahamnya, di mana saham yang dipilih saya menyarankan kepada saham-saham yang harus punya stabilitas fundamental jangka panjang yang baik ya. Jika mungkin bisa di-compare ke kondisi masa lalu saat masa krisis, kita lihat mana sih saham-saham yang bisa bertahan ya secara bisnisnya, dan apalagi ke depan ini kan kondisi COVID-19 ini, pandemi ini membuat banyak perusahaan ini harus berjuang ya untuk bisa menyesuaikan kondisi bisnisnya di tengah pandemi dan bisa bertahan secara jangka panjang. Nah, itulah yang perlu kita lihat, mana-mana saja perusahaan yang punya tingkat margin profitabilitas yang baik ya kan, tingkat pertumbuhannya relatif stabil ya kan, kemudian prospek atau rencana ekspansi bisnisnya, rencana bertahan bisnisnya itu yang benar-benar bisa diyakini
konsisten dan mampu tetap bertumbuh. Ya, dan saya juga ingin menambahkan satu tips berinvestasi agar bisa tetap cuan begitu ya di tengah pemberlakuan PPKM darurat, yaitu kita harus melakukan yang namanya diversifikasi investasi. Jadi jangan hanya bergantung pada satu instrumen investasi saja, tapi kita juga harus menaruh uang yang kita miliki di beberapa instrumen investasi untuk meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Karena sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh lagi, manfaat dari investasi ini juga cukup banyak sekali begitu ya Fajar. Dan menurut Fajar sebenarnya manfaat dari investasi bagi para investor atau bagi diri kita sendiri itu apa aja sih Fajar? Ya mungkin sebagian besar manfaat dari inflasi tentunya kita tahu ini untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan. Kemudian untuk memperkecil dampak dari inflasi yang dari tahun ke tahun biasanya cenderung meningkat. Kemudian juga ini salah satunya untuk bisa menggapai tujuan financial freedom. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua orang, merdeka secara finansial dan investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai financial freedom. Itu Mangi, dan sepertinya tadi manfaat investasi yang sudah saya ulas sedikit menjadi akhir dari diskusi kita di siang hari ini Mangi. Semoga semakin semangat investasinya meskipun di tengah pandemi COVID-19. Oke Fajar, jadi mungkin sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit ya, pesan bagi semua pemirsa IDX Channel di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada agar pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, kira-kira seperti itu Fajar. Ya baik Mangi, terima kasih banyak atas ulasannya siang hari ini, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami IDX Precision Closing segera kembali.